dilaksanakan secara terpisah dari aktivitas belajar. Pembelajaran jarak jauh dapat memanfaatkan teknologi secara maksimal sehingga memberikan efektivitas dalam hal waktu, tempat, bahkan meningkatkan kualitas pembelajaran. Manfaat dari penggunaan pembelajaran jarak jauh dalam dunia pendidikan saat ini adalah e-learning memberikan fleksibilitas dalam memilih waktu dan tempat untuk mengakses pelajaran. Yang kedua yaitu MBS. Pada sistem MBS, sekolah dituntut secara mandiri, menggali, mengalokasikan, menuntut prioritas, mengendalikan dan mempertanggungjawabkan pemberdayaan sumber-sumber baik kepada masyarakat maupun pemerintah. MBS merupakan suatu konsep yang menempatkan kekuasaan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pendidikan diletakkan pada tempat yang paling dekat dengan proses belajar mengajar. Untuk selanjutnya yaitu pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dengan melibatkan 7 komponen utama pembelajaran efektif, yakni konstruktivisme, bertanya, menemukan, masyarakat belajar, pemodelan, dan penilaian sebenarnya. Untuk pembahasan yang kedua, di sini kita akan membahas yang pertama yaitu esensi inovasi, saluran komunikasi, faktor waktu, dan yang terakhir yaitu sistem sosial. Yang pertama yaitu esensi inovasi. Inovasi adalah sebuah gagasan atau ide, produk atau objek, dan teknologi yang dianggap baru oleh seseorang dan kemunculannya bersifat relatif. Dalam pendidikan, inovasi adalah suatu ide, gagasan, praktik, atau objek atau benda yang disadari dan diterima sebagai suatu hal yang baru. Dengan demikian, adanya teknologi juga bermanfaat dalam proses pembelajaran. Pemanfaatan teknologi informasi dalam difusi inovasi antara lain untuk menjawab persoalan dalam hal mengurangi ketidakpastian masa depan. Untuk yang kedua yaitu saluran komunikasi. Saluran komunikasi yang paling dasar digunakan adalah saluran antar pribadi, di mana menyampaikan langsung dari individu ke individu lainnya. Saluran lokal merupakan saluran yang lebih efektif untuk menyosialisasikan inovasi yang lebih rumit karena pesan dimasukkan melalui sistem sosial yang ada. Saluran ini membutuhkan usaha untuk mengenali sistem sosial dan menyesuaikan pesan dan kondisi sistem sosial tersebut. Sedangkan saluran kosmopolitan adalah saluran yang berada di luar sistem sosial yang ada. Untuk yang ketiga yaitu faktor waktu. Proses keputusan inovasi sejak individu mengetahui sampai memutuskan untuk menerima atau menolaknya dan pengukuhan terhadap keputusan ini sangat berkaitan dengan dimensi waktu. Dengan kata lain, waktu merupakan salah satu unsur penting dalam proses difusi. Adopsi inovasi membutuhkan rentang waktu tertentu. Waktu merupakan salah satu unsur penting dalam proses difusi. Untuk yang keempat yaitu sistem sosial. Sistem sosial merupakan bagian yang saling berhubungan dan terhubung dalam usaha untuk menyelesaikan suatu masalah dan dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Sistem sosial dapat berupa sebuah organisasi, subsistem dari sebuah organisasi maupun kelompok masyarakat. Untuk pembahasan yang ketiga, di sini kita akan membahas yang pertama yaitu memiliki tujuan yang jelas, kedua relevan dengan kebutuhan, dan yang ketiga dilakukan secara sistematis. Memiliki tujuan yang jelas. Tujuan jelas pengembangan kurikulum adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan mengatur dan mengintegrasikan berbagai komponen pembelajaran seperti tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, penilaian dan sumber daya pendukung lainnya. Selanjutnya yaitu relevan dengan kebutuhan. Prinsip relevansi
inovasi mempunyai kedekatan hubungan sesuai dengan apa yang terjadi. Apabila dikaitkan dengan pendidikan, berarti perlunya menyesuaikan antara program pendidikan dengan tuntunan masyarakat. Inovasi dalam perkembangan kurikulum adalah penting untuk memastikan bahwa kurikulum tersebut tetap relevan dengan kebutuhan saat ini. Untuk yang terakhir yaitu dilakukan secara sistematis. Inovasi perkembangan kurikulum dilakukan secara sistematis dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Proses ini melibatkan beberapa langkah yang terstruktur dan terencana. Dengan melakukan inovasi perkembangan kurikulum secara sistematis, diharapkan dapat tercipta kurikulum yang relevan, responsif terhadap perkembangan zaman, dan mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas. Sekian materi yang dapat saya sampaikan minggu ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.